Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ilal muslimin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan nikmat-Nya. Pada pagi hari ini kita masih dapat sama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang besar maupun yang kecil mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini semakin ke kanan ya. Semakin. Biasanya semakin di depan ya, semakin ke kanan. Ya, semakin biar cepat pulang kayaknya kan pintunya di sana. Jadi selesai langsung Ustaz. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa apapun keadaan kita senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Hari-hari ini cuaca tidak menentu ya. Panas dingin. Jadi banyak sahabat-sahabat kita yang mungkin diuji dengan rasa sakit. Kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan, bisa sama-sama kita hadir pada majelis di pagi hari ini. Kita lanjutkan kajian kita, kitab Saidul Khatir, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi, kitab yang berisi tentang renungan kehidupan, nasihat-nasihat untuk kita jadikan sebagai pegangan dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita sampai di halaman berapa? 155. Nah, judul itu ya, berlaku bijaklah terhadap kenikmatan. Apa? Oh, 155. Oke. Ini sudah belum? Kemarin kan antum absen, Pak? Ada ya? Oke, silakan. Masih tema mengetuk pintu Tuhan. Oke. Akan tetapi perlu diingat dan ini sangatlah penting bahwa setiap orang harus membentengi dirinya dengan takwa. Takwa adalah kunci kesejukan dan kedamaian hati. Orang-orang yang bertakwa tidak sibuk dengan banyak urusan kecuali dalam hal menyerah dan meminta kepada Allah SWT. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Qutaibah bin Muslim tatkala berperang dengan orang-orang Turki sedikit pintar, dia lalu berkata, di mana Muhammad bin Muslim? Dikatakan kepadanya, dia berada di barisan panah kanan, sedang bersandar pada busur panahnya sambil menunjuk langit dengan jemarinya. Qutaibah pun berkata, sebuah jari bagi saya jauh lebih berharga daripada 100.000 mata pedang yang terpulus atau busur-busur panah yang terbakar. Tatkala mereka menang, dikatakan kepada Muhammad bin Masih, apa yang engkau perbuat? Dia menjawab, aku menunjukkan kepadamu jalan-jalan pintas menuju kemenangan. Ya.
jalan pintas. Jalan pintas atau jalan tikus? Di antara tema yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran adalah tema tentang takwa. Di ayat yang kedua dari surat Al-Baqarah itu sudah disebutkan. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Di ayat-ayat selanjutnya banyak sekali. Maka takwa ini adalah pondasi agama Islam. Tetapi takwa ini memang tidak ada definisi secara pasti. Sehingga ulama memberikan definisi yang sangat banyak. Rasulullah hanya mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Ya kan? Kalau yang lain kan sakitnya di sini. Kalau Rasulullah takwa di sini. Jadi takwa itu letaknya dalam hati. Maka definisi pengertian tentang takwa bermacam-macam. Ada salah satu definisi yang disampaikan oleh Imam Ali. Beliau mengatakan at-taqwa huwal khawfu minal jalil wal ridha bil qalil wal amalu bit tanzil wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa adalah takut kepada al-jalil yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala. War ridha bil qalil. Ridha tetap merasa puas dengan sedikit yang Allah berikan. Artinya apapun ketetapan yang Allah berikan kepada kita selalu diterima dengan lapang hati, dengan ridha. Wal amalu bit tanzil. Beramal dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pegangan, sebagai panduan dalam beramal, dalam bekerja. Ya, ketika kita ibadah dengan Quran. Tetapi ketika bekerja ini yang banyak lupa dengan Quran. Ya. Kita kan kalau ibadah Quran sunnah, ya kan gitu. Ya. Kalau tidak Quran sunnah bid'ah nanti ya. Quran sunnah. Ketika beramal atau bekerja ini, ya kan, bekerjanya nggak pakai Quran. Ketika berdagang nggak pakai Quran. Ketika berkebun nggak pakai Quran. Antum berkebun pakai Quran nggak? Pakai jago. Iya juga ya kan. Pakai Quran malah nggak beradab ini. Masa berkebun pakai Quran? Jadi menjadikan Al-Quran sebagai landasan apapun dalam aktivitas kehidupan kita. Karena Al-Quran ini mencakup segala sesuatu. Ya, tibyanan likulli syai'in. Penjelas segala sesuatu. Artinya ada kaidah-kaidah, panduan-panduan yang sudah diberikan oleh Al-Quran. Ya, orang yang bertakwa al-amalu bitanzil. Dia beramal, bekerja, berbuat, beraktivitas dengan Al-Quran. Baik dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalah duniawi. Kemudian yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahim. Persiapan untuk menghadapi hari di mana kita harus meninggalkan semua ini. Siap-siap. Ya, dengan apa? Dengan memperbanyak bekal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang sudah disiapkan. Maqaddamat, apa yang sudah dia perbuat. Lighad, untuk hari esok. Hari esok dalam waktu dekat, ya kita harus persiapan untuk melaksanakan suatu atau rencana planning ya kan. Tapi juga hari esok dalam artian jangka panjang ya, hari esok di hari akhir. Nah, ini diantara definisi takwa yang disampaikan oleh Imam Malik. Ulama-ulama yang lain banyak sekali menyebutkan tentang ya apa itu takwa. Takwa kunci kesejukan dan kedamaian hati. Ya kan? Dari 4 tadi, orang itu ketika takut kepada Allah, justru dia ingin berdekatan dengan Allah. Ya. Kalau kita takut terhadap sesuatu, itu seringnya ingin menghindar, ingin menjauh, ya kan? Takut sama hantu, tidak mau. Mau berkawan sama, takut sama ular ya, ingin lari dari kita. Tapi takut kepada Allah
justru menginginkan seseorang itu semakin dekat dengan Allah. Tunduk, patuh, pasrah kepada Allah. Namanya khasyah. Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan takuti mereka, takutlah kepadaku. Wali utimma ni'mati 'alaikum. Nah, ini rasa takut. Rasa takut membuat kita tenang, damai. Kemudian juga yang kedua tadi, redha dengan yang sedikit, ya kan? Membuat kita juga tenang. Kata Imam Syafi'i, beberapa kali mungkin sempat kita singgung di sini. Imam Syafi'i itu mengatakan dunia ini sudah disediakan oleh Allah untuk semua manusia. Allah menciptakan bumi dengan segala isinya. Sudah dibuat cukup untuk manusia sejak zaman Nabi Adam sampai yang lahir terakhir sebelum hari kiamat. Ya. Antum mau sudah cukup, alam raya ini sudah cukup. Ya, timah ini sudah cukup untuk sampai nanti orang hari kiamat ya. Oh enggak ada timah, ada yang lain. Allah udah nyiapin ya kan? Enggak usah takut. Ya, tetapi tidak akan pernah cukup untuk satu orang yang serakah. Nah, kalau satu orang serakah, ya satu pulau Bangka pun kurang. Satu negara Indonesia pun, satu bumi pun kurang. Ya. Nah itu ya. Maka dia akan selalu merasa kurang. Orang yang merasa kurang ada keinginan untuk menambah. Ini yang membuat hati itu kadang-kadang resah karena itu. Kata Imam Ghazali. Jadi hati itu resah karena keinginan-keinginan. Ya. Tapi kalau orang merasa cukup, merasa puas, ya sudah kan. Ada orang itu kan yang tenang, walaupun dia miskin, ya kan, hidup pas-pasan, sederhana, tapi tenang. Apalagi yang saya cari, kan gitu kan? Ya? Apalagi yang saya cari, dah semuanya sudah Allah berikan. Tapi ada orang dengan ya kehidupan yang sebenarnya sudah sangat berkecukupan. Aku masih pengen punya jet pribadi. Aku punya jet pribadi, pengen juga punya pulau di mana, ya kan? Ya, punya pulau pengen, nah ini pengen, nah. Nggak tenang, itu yang membuat hati ini nggak tenang. Ya, jadi karena keinginan yang membuat hati nggak tenang. Tapi ketika redha, tenang sudah. Ya, jadi memberikan kesejukan dan kedamaian hati. Wal amalu bitanzil, mengamalkan Quran menjadi tenang juga. Kaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum fastabiqul khairat. Ya. Agar apa? Agar kamu tidak bersedih atas apa yang lepas dan tidak juga sombong, berbangga atas apa yang Allah berikan kepadamu. Ini kaidah Al-Qur'an. Kemudian dikatakan juga in tamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu. Apabila kamu menerima suatu kesusahan, maka lihat orang-orang kafir juga menerima kesusahan itu. Ya kan? Jadi kalau kita sakit, mereka juga sakit. Ya, ini dalam peperangan terutama ya. Ketika kita mengalami kerugian, mereka juga mengalami kerugian. Ya kan? Ya, bedanya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarju. In ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarju. Kalau kamu sakit, lihat orang-orang kafir juga sakit. Ini dalam peperangan terutama. Tapi dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Artinya kalau kita merasa susah, ya merasa ini, bukan hanya orang yang beriman yang susah. Ya. Orang yang tidak beriman juga mengalami kesusahan, mengalami sakit, mengalami ujian, musibah, cobaan dan lain sebagainya. Sama-sama. Bedanya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya Allah. Dengan sakit yang kita derita, kita punya harapan mendapatkan pahala dari Allah. Itu yang menenangkan. Orang kafir tidak punya itu. Sakit ya sakit, sudah. Apa yang diharapkan? Tidak ada harapan. Apalagi yang nggak percaya kepada Tuhan. Ya, maka banyak yang depresi, banyak yang tertekan, kemudian bunuh diri. Ya? Kita enggak. Karena kita menganggap bahwasanya di balik musibah ada anugerah. Rasulullah mengatakan begini.
Asyaddul anbiya, asyaddul bala al-anbiya, thumma al-amthalu fal-amthal. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang serupa dan yang serupa. Innama yubtalal mar'u biqadri imanihim. Sesungguhnya seseorang itu diuji berdasarkan tingkat keimanannya. Kalau tipis imannya, ya tipis-tipis diujinya kan? Tipis-tipis. Tapi kalau berat imannya, diuji dengan yang berat-berat. Sampai tidak ada seorang mukmin pun yang berjalan di muka bumi ini dengan membawa kesalahan. Maksudnya dengan ujian itu kan kita dikurangi, digugurkan dosa-dosa. Sehingga Allah ingin dengan dosa-dosa itu nanti orang mukmin berjalan itu nggak ada lagi dosa. Gitu. Nah, ketika kita dengan musibah yang kita terima, kemudian Allah ampuni dosa kita, ini kan suatu anugerah sebenarnya anugerah ya kan? Ya kita nggak tahu sekarang gitu ya, kita nggak tahu sekarang, kita nggak ngelihat sekarang. Tapi nanti di akhirat boleh jadi baru kita sadar, alhamdulillah dengan sakit yang Allah timpakan kepada saya hari sekian sampai hari sekian, ternyata sedemikian rupa dosa yang Allah gugurkan. Hatta syaukatu, sampai duri ya kan, yang menusuk kaki seorang mukmin itu menjadi penghapus dosa. Nah, ini kan bedanya, sama-sama sakit, ya mohon apa? Ya sama-sama sakit kita dengan orang non muslim. Tapi mereka sakit ya sakit aja. Kita sakit ada harapan pahala, kita sakit ada Allah ya, yang memberikan kebaikan di balik sakit itu. In ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu sakit, mereka juga sakit sebagaimana kamu merasakan sakit. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Bedanya kamu mengharapkan kebaikan dari Allah, mereka nggak ada harapan. Nah, orang kalau berpikir seperti ini nggak mungkin nggak tenang, ya kan? Mungkin nggak tenang. Maka iman membawa kesejukan ya kalau dia berlandas pada Al-Quran. Orang yang bertakwa tidak sibuk dengan banyak urusan kecuali dalam menyerah dan meminta kepada Allah. Nah, di sini ada kisah ini, Qutaibah ibnu Muslim berperang dengan orang Turki. Turki dulu, orang-orang Turki dulu itu ya sebelum masuk Islam ya mereka juga bagian dari musuh Islam. Ya, kan ada orang Turki, ada orang Arab, ada orang Kurdi, ada orang ya kan. Jadi itu bangsa, Turki itu bangsa. Dia bisa menjadi Muslim, bisa menjadi bukan Muslim. Ya, seperti orang Arab. Ya, orang Arab juga bisa Muslim, bisa non-Muslim. Itu bangsa. Nah, dulu ada peperangan antara orang Arab Muslim dengan orang Turki. Ya, sudah berusaha sedemikian rupa. Ini yang Qutaibah, dia berperang. Ya kan? Artinya dia sudah berusaha dengan kemampuan dia sebagai manusia. Udah ikhtiarnya sudah dikeluarkan semuanya. Kemudian dia berpikir kayaknya perlu pertolongan dari Allah. Maka dicari orang yang beriman, artinya orang yang kira-kira ya kita anggap yang paling dekat dengan Allah gitu ya. Maka ditanya, mana Muhammad bin Wasi'? Ya kan? Kita lagi perang ini, mana Muhammad bin Wasi'? Itu Muhammad bin Wasi', dia ada di ujung kanan, dia sedang berdoa. Menunjuk-nunjuk ujung jarinya ke langit, meminta kepada Allah pertolongan agar dimenangkan peperangan. Ya kan? Maka Qutaibah mengatakan, doanya Muhammad bin Wasi' bagi saya lebih baik daripada 1000 pedang atau 1000 tombak. Ya. Artinya ya dalam kita berusaha bekerja ya menjalani kehidupan duniawi ini ada usaha yang harus kita kerahkan. Tapi di samping itu harus ada doa juga yang dipanjatkan. Ya. Dulu perang Mesir dengan Israel. Ya ketika perang Mesir dengan Israel tahun berapa saya lupa. Ya ketika tentara-tentara itu berperang menyeberangi terusan Suez menuju ke Mesir ya kan. Itu mereka berperang. Tetapi ulama-ulama juga berdoa di belakangnya. Ya, artinya sebagian ulama membuat suatu majelis doa di masjid-masjid ya untuk apa? Ya tadi, untuk mensupport secara spiritual. Gitu. Karena kita sebagai orang beriman, kita meyakini bahwasanya yang memberikan kemenangan
adalah Allah. Allah bisa memberikan kemenangan tanpa usaha. Bisa tidak? Bisa. Tidak perlu kita perang, hancurin aja itu Israel. Ya kan? Bisa. Ya kan? Tapi kadang juga Allah Subhanahu wa taala menguji kita seberapa besar usaha yang kita lakukan. Maka selain usaha harus kita maksimalkan, jangan lupa ya, yang memberikan keputusan bukan usaha kita tapi Allah. Allah bisa memberikan keputusan dengan salah satunya dengan jalan doa, ya kan? Nah, di sini dikatakan akhudhu laka bimajami'it turuq. Majami'it turuq itu sebenarnya semua jalan, bukan jalan pintas. Jadi ketika ditanya, ya ketika sudah mengalami kemenangan, ya kan sudah menang kaum muslimin, tanya, apa yang tadi kamu lakukan? Aku berusaha menempuh segala cara, ya kan? Artinya cara duniawi, manusiawi sudah dengan berperang sedemikian rupa. Tapi cara ukhrawi ini, nah, maka Muhammad bin Wasi' mengatakan, aku mengambil semua jalur, semua jalan yang bisa kita tempuh. Gitu ya. Nah, jalurnya jalur apa? Jalur usaha dan satunya jalur doa. Inilah dua-dua jalur yang harus kita maksimalkan untuk meraih suatu kemenangan. Ya kan? Kalau doa saja tanpa usaha, itu omong kosong. Kata Imam Ghazali kan, ya omong kosong. Orang berdoa pengen kaya dan mau bekerja. Kata Umar bin Khattab, ente kan tahu bahwasanya hujan tidak menurunkan emas, ya kan? Hujan sampai kapanpun ya turunnya air. Kalau jauh dan emas, ya. Jadi kalau diam-diam kemudian turun emas, ya kan tidak mungkin. Harus bekerja. Oke, kita lanjutkan. Berlaku bijaklah terhadap kenikmatan Tuhan. Sepatutnya lah orang yang Allah karuniai nikmat menampakkannya sehingga tampak bekas-bekas nikmat itu. Akan tetapi janganlah Anda menampakkan semua nikmat itu. Hal itu merupakan kenikmatan dunia yang paling besar yang justru Allah perintahkan untuk meninggalkannya. Karena di sana akan banyak mata yang menatapnya dengan segala macam cara dan penilaian. Oke, mata ini maksudnya ain. Kita sering mendengar ya, ada penyakit ain. Ain itu ya mata. Tapi ada maksudnya itu adalah ketika orang itu tidak suka dengan sesuatu, maka di zaman dulu ada orang yang punya kemampuan untuk menatap sesuatu dengan tatapan yang tajam. Itu bisa mencelakai orang. Itu namanya ain, ya. Penyakit yang ditimbulkan karena tatapan mata. Allahu alam itu karena orang itu punya kelebihan atau karena bantuan dari makhluk lainnya. Tetapi ketika orang tidak suka dengan kenikmatan orang lain, maka ditatap matanya tajam, orang itu dipandang tajam-tajam ya. Kemudian bisa menimpakan keburukan, bisa sakit, bahkan bisa sampai meninggal. Nah, itu kemudian ain. Intinya ain itu adalah penyakit atau keburukan yang ditimpakan oleh seseorang karena hasad, iri, dengki. Nah, jadi di sini ada dua. Pertama, Allah suka ketika nikmat yang diberikan kepada kita tampakkan. Di Qur'annya apa? Ujung surat Wad-Duha. Ujung surat Wad-Duha apa? Pak Indra? Waduh, ini gimana? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tentang nikmat Tuhanmu hadits, sampaikan, bicarakan. Tetapi ada dua makna di sini. Hadits artinya kan bicarakan, ya. Bisa dibicarakan secara lisan, bisa dibicarakan secara hati, gitu. Kalau dibicarakan secara lisan, artinya kita menceritakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita kepada orang lain, kan begitu ya? Kita menceritakan, alhamdulillah, aku kemarin dapat ini, alhamdulillah, saya diberikan Allah ini dan lain sebagainya. Nah, Allah memerintahkan itu supaya apa? Ya supaya orang tahu bahwasanya semua ini adalah karena nikmat dari Allah. Termasuk kita mengucapkan alhamdulillah, itu bagian dari tahadduts bin nikmat. Ya. Menyampaikan nikmat yang ada
pada diri kita. Tapi potensi riaknya besar. Betul gak? Ya. Memang sih ya, bilangnya alhamdulillah, tapi hatinya kan riak sebenarnya. Pengen ya kan. Alhamdulillah aku kemarin gini ya, apalagi kalau ibu-ibu kan. Nah, memang alhamdulillah. Kayak cerita biasa, tapi sebenarnya kan seakan-akan kan gitu ya, pengen. Maka potensi riak itu besar. Nah, maka di sini kan para ulama kemudian mengantisipasi, jangan sampai perintah ini kemudian membuka pintu riak tanpa dikontrol. Ya kan? Akhirnya orang berbicara ini itu dan lain sebagainya, ya, menyampaikan akhirnya sisi-sisi baik dia, ya kan? Tapi maksudnya riya. Riya ini salah satu di antara dosa yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Nah, maka ada ulama yang mengatakan fahadits, bicarakan, maksudnya bicarakan di hati kalian. Bicarakan dengan hati, bukan bicarakan dengan lisan. Kalau bicarakan dengan lisan berarti disampaikan ke orang lain. Tapi kalau dibicarakan dengan hati, kita menyampaikannya kepada diri kita. Sering kita itu lupa dengan nikmat Allah. Ya, maka sampaikan dalam hati kita, ya Allah, kemarin alhamdulillah aku dapat ini, ya kan? Sampaikan dalam hati. Ya. Jadi dibisikkan sendiri dalam diri kita. Sehingga dengan itu kita merasa semakin bersyukur. Ya kan? Ah, sekarang sakit, alhamdulillah. Kemarin ini, alhamdulillah, ya kan? Jadi ada dua makna ini. Artinya kalau bisa menahan atau bisa menghindarkan diri dari riya, tafadhol, silahkan sampaikan secara lisan. Ya. Kepada siapa? Ya siapapun yang ingin disampaikan. Ya. Yang kedua, kalau ya, takut terjerumus ke dalam riya, maka sampaikan dalam diri kita sendiri, dalam diri kita masing-masing. Sebagai bentuk apa? Menyebut nikmat Allah sehingga kita bersyukur. Karena seringkali kita lupa dengan nikmat Allah. Sehingga kita ingat lagi, kita ucapkan dalam hati kita, alhamdulillah kemarin kayak gini. Alhamdulillah. Alhamdulillah kawan tuh kayak gitu, aku jadi seperti ini. Kan begitu ya. Dalam hati aja dibicarain. Gitu. Kalau takut riya. Artinya ulama mengantisipasi perintah Allah untuk tahadduts bin nikmah ini supaya tidak terjerumus ke dalam riya, maka dikatakan sampaikan, maksudnya sampaikan dalam hati kalian supaya semakin tumbuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya itu tadi ya tahadduts bin nikmah. Tapi intinya Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah suka apabila seorang hamba menampakkan nikmat yang diberikan kepadanya. Sebagaimana kita, kalau kita ngasih seseorang hadiah, pemberian, kita senang kalau pemberian itu dipakai, ditampakkan, ya kan? Diperlihatkan. Ya. Ngasih apa? Ngasih peci, ya kan? Pas sholat dipakai peci itu. Kan senang kita kan? Senang, alhamdulillah dipakai. Tapi kalau nggak pernah kelihatan, nah, jangan-jangan nggak dipakai, apa nggak suka, apa gimana, ya kan gitu kan? Ada perasaan kita malah nggak enak. Gitu. Nah Allah senang ketika punya nikmat yang diberikan kepada seorang hamba ditampakkan. Dan ini juga bagian dari cara Islam untuk menganjurkan kita menikmati hidup. Islam itu tidak melarang kita menikmati hidup. Ya, kalau punya nikmat ya silakan pakai. Ya, orang punya baju bagus, ya dipakai lah. Masa cuma ditaruh di? Ya. Orang kaya kelihatan miskin, itu jalur Islam malah tidak suka. Ya. Kalau kaya tampakkan kaya, kalau miskin jangan sok kaya. Ya kan? Ya yang miskin jangan sok kaya, tapi kalau kaya tampakkan kaya. Ya, pakaian yang sesuai, kendaraan yang sesuai, ya kan? Makanan yang sesuai, tidak masalah. Ya. Rasulullah itu kadang-kadang pakai baju merah dari Yaman. Itu kalau dirupiahkan, pernah ya kita kaji di sini kayaknya. Dirupiahkan berapa puluh juta. Kalau dirupiahkan sekarang, kalau dikonversi, baju saja pakaian. Berapa puluh juta gitu ya. Pakaian merah dari Yaman. Sebagian sahabat mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih tampan dari Nabi ketika memakai pakaian itu. Ya kan? Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan alasan zuhud kita baju ketiak sobek, ya kan? Ini itu dan sebagainya.
Kalau mampu monggo silakan, ya kan? Jangan jadi orang yang pelit. Bahkan kadang-kadang ada orang yang pelit dengan diri sendiri. Ada itu. Ya, punya banyak harta, Pak. Makan tahu tempe, ya kan? Ngapain? Ya, bergizi, Pak. Iya juga sih. Tapi ya, kalau silakan. Sekali-kali makan di rumah makan, wah silakan. Selama tadi ya, selama mengukur kemampuan, itu hasil usaha kita ya. Dan itu ya kita. Tapi kalau miskin jangan pura-pura kaya, itu menyiksa diri. Ya. Nah, Islam ingin kita juga menikmati hidup. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, tampakkan. Ya, kan gitu ya. Tetapi, nah, ada satu pepatah Arab mengatakan begini. Kullu ni'matin mahsudatun. Setiap nikmat itu pasti ada yang iri. Ya, maka hati-hati. Maksudnya hati-hati. Ya enggak semua nikmat itu ya bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Karena enggak semua orang itu kan suka dengan kita. Orang yang enggak suka dengan kita, semakin kita berhasil, semakin dia sedih, semakin dia dongkol, ya kan? Semakin kita gagal, semakin dia senang. Kalau yang kita ceritakan sahabat kita memang ya, saudara kita, orang yang memang ya suka dengan kita, maka dia semakin bersyukur. Dia akan memotivasi. Tapi kalau yang kita ceritakan orang yang benci kita, wah, malah semakin dongkol. Ketika orang hasad, iri, dengki seperti itu, ya, mendapati cerita-cerita kebaikan dari musuhnya atau dari orang yang dia benci, maka semakin dongkol. Ketika orang semakin dongkol, kadang-kadang menutup akal sehat sehingga dia bisa mencelakai, ya kan? Tadi yang disebut dengan ain tadi, ya, menampakkan keburukan ya kepada orang yang dia benci. Ya mungkin kalau sekarang ada sihir, adalah santet, ada guna-guna, ada kayak gitu kan? Kita semuanya ya harus mempercayai adanya hal-hal seperti itu. Ya kan? Itu kan hasil apa namanya? Lahir dari apa? Lahir dari kedengkian, lahir dari kebencian, lahir dari hasad, ya, dan lain sebagainya. Oke ya. Jadi kita disuruh untuk menampakkan nikmat. Tapi hati-hati, kepada siapa kita menampakkan? Kita cerita, ternyata yang kita ceritain musuh. Waduh. Yang repot tuh kalau musuh dalam selimut. Kita anggap kawan CS, ya kan? Kemana-mana ngopi bareng, ya kan? Akhirnya berkelakar kan? Cerita lah ngopi, ternyata dialah yang menusuk dari belakang. Kita nggak tahu. Maka maksudnya di sini kita kontrol kan. Ada sebagian nikmat tuh yang harus kita rem untuk tidak kita ceritakan. Oke, kita lanjut dikit lagi ya. Saya lalu memperhatikan berbagai nikmat. Ternyata tindakan memanfaatkan nikmat sangatlah menyejukkan jiwa. Akan tetapi perlu disadari bahwa jika nikmat yang ditampakkan kepada orang-orang yang sangat disenangi, Anda tidak bisa menjamin tidak akan muncul amarah dan dendam dari dalam hati mereka. Jika Anda menampakkan kepada musuh Anda, maka ia akan mendengki. Ya, dia akan mendengki ya tadi ya. Jadi kalau kita ceritakan kepada orang yang membenci kita, justru akan semakin ya memuncak kedengkiannya. Itulah orang dengki itu, Pak. Jadi ada satu pepatah mengatakan begini. Dengki itu kan sebenarnya kita yang rugi ya. Jadi kita kan tidak rugi sebenarnya ya. Tapi kenapa kita jadi sakit hati gitu? Karena orang yang dapat nikmat kita juga nggak dirugikan. Tapi kenapa hati kita dongkol? Maka ada yang mengatakan begini. Dengki itu Anda berharap Anda yang minum racun, tapi berharap orang lain yang mati gitu. Ya kan? Jadi kan kita dengki, orang yang sana seneng-seneng, kita padahal kita nggak dirugikan dari apa. Kita yang dongkol, kita akhirnya banyak dongkol, banyak ini akhirnya ya tadi, ya dia sakit akhirnya kan. Ya, ini itu dan lain sebagainya. Jadi kita yang minum racun berharap dia yang mati, ya kita yang mati jadi. Karena tadi kita membawa perasaan kita dan alasan. Tapi ya itulah sifat hasad atau dengki itu kan begitu ya. Jadi ya nggak bisa dilogikakan. Kita kan nggak dirugikan, kenapa kita sakit hati ya kan seperti itu. Maka kita perlu hati-hati ya.
Oke, satu paragraf lagi Pak. Waktu kita habiskan aja ya. Ya, silakan. Dibaca agak cepat aja. Orang yang pintar tentulah merahasiakan berbagai perkara yang dialaminya. Andai kata ia membukakan rahasia umurnya, maka akan diolok-olokkan ia karena ketuaannya. Atau andai kata ia mengatakan masih muda, maka akan dihinalah ia karena kemudaannya itu. Jika ia membukakan apa yang diyakininya, maka orang akan memusuhinya. Jika ia menyingkap kekayaannya, akan diremehkan orang lain jika sedikit, dan akan membuat orang ini kurangnya jika itu banyak. Seorang penyair pernah berpesan mengenai 3 perkara. Jagalah lisanmu pada 3 perkara: umur, harta yang engkau peroleh, dan pikiranmu. Dengan itu engkau dicoba dengan 3 perkara pula: melecehkan, menganggap remeh, dan berdusta. Bandingkanlah hal-hal lain yang saya sebut di sini dengan apa yang belum saya sebutkan. Janganlah Anda menjadi penyiar yang mengumbar berita dan rahasia kemana-mana. Bagi yang tidak kuat menahan rahasia hingga ia harus mengutarakan kepada semua orang, meski dia tidak benar dan wajar. Mungkin saja satu kata yang keluar dari mulut manusia bisa dan binasakan dirinya. Ya, di sini ya. Orang yang pintar, orang yang berakal, dia akan memilih-milih mana yang bisa dirahasiakan, mana yang bisa diceritakan. Tidak semuanya. Yang kita dengar pun tidak semuanya harus kita sampaikan, ya kan? Ada yang kadang-kadang harus kita filter, ya, harus kita tahan, ya kan? Kalau kita harus menyampaikan semua yang ada di pikiran kita, ya dunia ini kacau balau, dunia persilatan, ya kan? Kadang-kadang untuk menjaga harga diri orang kita tahan, ya kan? Kadang-kadang untuk ini tahan. Berbicara kepada orang yang lebih tua beda dengan berbicara kepada orang yang sebaya. Beda juga berbicara dengan orang yang lebih bawah dari kita. Nah, maka orang yang pintar dia harus paham ya mana yang perlu disampaikan, mana yang perlu dirahasiakan. Umur di sini contohnya ya, dikasih contoh adalah umur, kemudian kekayaan. Kekayaan ini maksudnya harta yang dimiliki. Nah, kemudian yang ketiga pikiran. Kadang kan kita punya pikiran, punya ide, punya, ya kan? Tapi nggak semua ide, pikiran itu disampaikan. Ya, kadang-kadang nggak cocok ini karena ini itu dan lain sebagainya. Yang kedua umur. Kalau disampaikan udah tua, lah tua. Masih muda, anak bawang, kan gitu kan? Jadi repot juga. Jadi gimana? Berapa umur bapak? Rahasia, ya kan gitu ya. Jadi nanti kalau ditanya bapak, berapa umur pak? Rahasia. Karena disampaikan anak tua, ya kan? Bentar lagi kayak kan gitu. Malah masih muda anak bawang, aku lagi gitu ya. Tapi ya nggak tahu juga. Ini mungkin zaman dulu ya. Zaman sekarang kan ya berbeda. Orang ulang tahun juga ditulis besar-besar kan. Tapi ya kenyataannya kadang-kadang kayak gitu kan. Ya, karena tua akhirnya nggak dianggap. Karena muda akhirnya diremehkan kan gitu. Nah, kemudian yang kedua harta, maksudnya harta ini ya harta kekayaan. Ya kadang-kadang kan orang melihat sesuatu itu berdasarkan hartanya. Orang menilai berdasarkan hartanya. Nah, sehingga kadang berapa duit di rekening? 5.000. Wah, dok miskin ternyata kawannya. Enggak mau berkawan deh. Ini zaman dulu ya, tapi nggak tahu sekarang. Sekarang kan pejabat malah harus melaporkan harta kekayaannya ya. Nah, ini kata Ibnu Jauzi. Jadi hindari lisanmu dari 3 hal. Dari umur, dari harta, dan kemudian dari pikiran. Artinya dijaga. Ya, menceritakan hal ini. Karena bisa jadi tadi ya, ada 2 dampak. Ya. Kemudian bagi yang tidak kuat menahan rahasia hingga harus mengutarakan kepada semua orang meski tidak benar dan wajar, mungkin saja ada satu kata keluar dari mulut manusia bisa membinasakan dirinya. Ya. Mulutmu adalah harimaumu. Ya, kadang-kadang ya kita berbicara, ternyata yang kita bicarakan rahasia kita, dan tadi ya orang yang kita ajak berkelakar ya, bercerita ternyata musuh dalam selimut. Kan banyak yang seperti itu ya. Dan kadang-kadang ya mohon maaf lah, kadang-kadang yang kawan dekat bisa jadi musuh hebat. Nah, dulu sudah bercerita, dulu sudah ini itu dan lain sebagainya ya kan. Nah, terutama kalau kita lihat kan
dinamika perpolitikan Indonesia ini kan gitu. Dulu kawan, akhirnya lawan. Waduh, udah jadi saling serang padahal dulu sama-sama lah dia. Maka itu ya. Jadi pelajaran hari ini adalah pintar-pintar menjaga rahasia. Bukan berarti kita tidak mengucapkan apapun, tapi ada hal yang kita rahasiakan, kita simpan ya, karena kita tidak tahu kepada siapa kita menceritakan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.